Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Ini adalah video ketiga untuk pembahasan UKK tahun 2022-2023 soal kasus UD Buana. Dan untuk video ketiga ini saya akan membahas mengenai cara melakukan jurnal penyesuaian dan membuat neraca lajur. Jadi setelah selesai melakukan postingan, memproses ke buku besar dan juga melakukan ikhtisar ke neraca saldo untuk mendapatkan saldo-saldo akhir di neraca saldo per 31 Desember 2018, saatnya kita akan menganalisis ya transaksi-transaksi yang muncul di ayat-ayat jurnal penyesuaian ini, bukti memorial yang ada. Kita lakukan penyesuaiannya, kita jurnal, dan kemudian kita lakukan pembuatan neraca lajur untuk memudahkan pengerjaan ke penyajian laporan keuangan. Oke, kita lanjut langsung. Kita mulai dari bukti memorial yang pertama. Kita analisis transaksinya. Jadi di sini ada rekening koran di mana terdapat informasi di dalam rekening koran tersebut bahwasanya UD Buana itu ada memiliki interest revenue dan juga bank service charge. Ya, artinya Bank Mandiri itu memberikan interest revenue, ya, pendapatan bunga kepada UD Buana. Jadi ada bunga dikasih oleh Bank Mandiri sehingga bagi UD Buana itu menjadi sebuah pendapatan, dan Bank Mandiri membebankan gitu ya, membebankan adanya bank administrasi, ya, administrasi bank. Dan ini menjadi ya sebuah beban karena terjadi pengeluaran uang oleh UD Buana. Oke. Nah, kita ketahui bahwasanya berdasarkan aturan debit dan kredit, pendapatan ketika bertambah itu terletak di sebelah kredit, ya. Sedangkan untuk bank beban gitu ya, untuk bank service charge itu bertambahnya beban di sebelah debit. Maka kita tulis di bagian penyesuaiannya di jurnalnya, pertanggalnya kita buat tanggal akhir yaitu tanggal 31. Yang pertama muncul beban gitu ya. Aturan pembuatan jurnal didebitkan dulu seluruhnya akun yang ada. Kalau sudah habis untuk akun yang sebelah debit, maka kemudian di kredit. Kita tulis yang ada di sebelah kredit. Oke, jadi untuk bagian debit itu ada bank service charge. Jadi kita tulis bank service charge, letakkan di sebelah debit angkanya 250.000. Dan kalau kita periksa antara yang ada di sebelah kredit dan yang ada di sebelah debit, yang ada di sebelah debit angkanya itu lebih kecil daripada yang ada di sebelah kredit. Sehingga kalau ada selisihnya gitu ya, selisihnya itu harus kita letakkan di sebelah debit supaya antara debit dan kreditnya nanti itu jadi seimbang atau balance. Nah, tetapi akunnya apa? Nah, akunnya tentu saja adalah karena berkaitan dengan rekening koran di bank, itu berarti berkaitan dengan cash in bank. Maka, kita munculkan tulis akun cash in bank yang itu angkanya berasal dari selisih antara 5.320.000 ini dengan 250.000. Hasilnya itu adalah 5.070.000 rupiah. Oke? Dan barulah kita kreditkan yang ada di sebelah kredit. Ya, kita kreditkan interest revenue, kemudian tulis di bagian kreditnya. Sehingga hasil debit dan kreditnya itu totalnya itu sama, yaitu 5.320.000. Oke, kita bisa buat nomor akunnya di bagian referensi untuk nanti memudahkan saja gitu ya dalam pengerjaan langkah berikutnya. Oke, selesai untuk dokumen nomor 1. Untuk dokumen nomor 2, bukti memorial nomor 2, di sini ada isi memo. Kita lihat ya langsung isi memo terkait dengan data penyesuaian akhir periode. Ada persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000, kemudian ada beban sewa toko 2.500.000, kemudian ada beban asuransi 1.250.000 dan taksiran kerugian piutang 5% ya. Oke, kita telaah satu persatu. Di sini keterangan mengenai store supplies disebutkan bahwasanya persediaan akhir store supplies itu ada sekitar 4.850.000. Ini adalah hasil perhitungan di lapangan gitu ya. Berapa keseluruhan
perlengkapan yang masih ada. Jadi dihitung secara manual gitu ya, atau dihitung secara sisanya tinggal berapa yang ada di lapangan itu. Kertas tinggal berapa, pena tinggal berapa, tinta komputer ya, tinta printer dan lain sebagainya itu tinggal berapa gitu ya. Jadi hasilnya kemudian ditotalkan sehingga seharusnya gitu ya saldo akhir dari store supplies itu sebesar 4.850. Akan tetapi kalau kita lihat di pembukuan atau neraca saldo per 31 Desember 2018 yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita temukan bahwasanya untuk store supplies itu nilainya ya secara pembukuannya itu ada sekitar 10.700.000 ya saldo dari perlengkapan. Oleh karena itu, karena sangat berbeda, maka kita ketahui bahwasanya store supplies itu telah mengalami yang namanya pengurangan ya. Sudah sebagiannya itu sudah habis dipakai sehingga hasilnya itu tinggal lagi 450.000. Nah, ini kita jadikan selisihnya antara 10.700.000 dengan 4.850.000 itu sebagai perlengkapan ya yang sudah habis terpakai. Nah, perlengkapan yang sudah habis terpakai itu disebut sebagai beban perlengkapan ya, telah menjadi beban. Oleh karena itu kita cari selisihnya antara 10.700.000 dikurangi dengan 4.850.000. Kita buatkan yang pertama untuk store supplies tanggal ya. Beban yang sudah terpakai, peralatan yang sudah habis terpakai itu menjadi beban, maka kita tulis bertambah beban store supplies expense ya. Dan angkanya itu adalah tadi dari neraca saldo akhir dikurangi dengan 4.850.000 sehingga hasilnya adalah 45.850.000. Kreditnya tentu saja adalah terjadi pengurangan di bagian supplies. Ya, maka kita kreditkan store supplies. Oke, nah kita masukkan nomor akunnya. Selesai untuk nomor 1 ya. Nomor 2 disebutkan beban sewa toko bulan Desember 2018 2.500.000. Ini sudah diketahui ya bebannya. Kalau persediaan tadi kan tidak diketahui ya bebannya. Ini baru informasinya hanya persediaan akhir. Sedangkan nomor 2 case-nya ini berbeda. Dia sudah diketahui bebannya. Maka kita langsung tinggal masukkan saja ke jurnal penyesuaian. Karena ini beban sewa toko, bahasa Inggrisnya adalah rent expense. Kita debitkan rent expense, nomor akunnya, terus angkanya sejumlah angka sesuai dengan informasi soal. Oke, kreditnya tentu adalah sewa dibayar di muka ya, yaitu prepaid rent. Akunnya kita tulis dan dia dikreditkan. Oke, selesai nomor 3. Nomor 2. Ya, nomor 3 juga sama ya, sudah diketahui beban asuransinya, jadi kita tinggal masukkan saja beban di sebelah debit, insurance expense, kemudian nomor akunnya kita tulis angkanya 1.250.000 dan di kredit itu adalah ada prepaid insurance ya. Kita lihat, kita cek kan keseluruhan untuk prepaid ya, yaitu yang dibayar di muka ini ada rent dan ada tax dan insurance juga nanti. Oke. Kita masukkan nomor akunnya dan berikutnya kreditkan angkanya. Nah, untuk nomor 4 ini kita juga butuh perhitungan ya. Sebab disebutkan di sini kerugian piutang untuk bulan Desember itu ditaksir dari 5% ya, 5% dari saldo. Maka kita butuh untuk mengetahui saldo akun piutang dagang berapa. Nah, ini kita bisa temukan di neraca saldo yang sudah kita buat ya, neraca saldo 31 Desember. Kita lihat bahwasanya account receivable atau piutang dagang itu ada sekitar 709.500.000 gitu ya. Jadi kita akan kalikan dia 5%. Jadi kalau kita lihat di sini 5% dikali dengan 709 ini, maka hasilnya adalah 300
35.475. Sudah selesai? Belum. Ya. Sebab di sini ada allowance-nya. Nah, jadi kita harus kurangkan dengan allowance-nya ya. Jadi yang sudah kita dapatkan 5%-nya ini kita kurangkan dengan allowance-nya sehingga hasilnya itu adalah sekitar 16.475.000. Inilah hasil yang kita bawa ke jurnal penyesuaiannya. Oke? Kita tulis, munculkan beban kerugian piutang yang ditaksir bebannya yaitu sebesar tadi 16.475.000 itu ya. Oke. Dan kreditkan allowance-nya. Oke, selesailah pengerjaan transaksi nomor 2 bukti memorial. Kita lanjutkan di transaksi nomor 3 bukti memorial. Di sini kita lihat ada sekitar 3 memo gitu ya. Keterangan pertama, dilakukan penyusutan untuk equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Kemudian gaji bulan Desember itu mau dibayar di tanggal 2 Januari tahun depan, tahun berikutnya gitu ya. Dan listrik serta telepon bulan Desember itu ada 2.200.000 dibayar juga bulan berikutnya, tahun berikutnya. Oke, maka kita telaah satu persatu. Sebenarnya kalau yang ini tinggal langsung masukkan saja ya, kita cari akunnya apa saja, tidak butuh perhitungan lagi. Oke, kita buat tanggalnya. Yang pertama, penyusutan equipment. Nah, karena ada penyusutan masuk ke dalam beban, menjadi beban, maka bertambahlah beban depresiasi gitu ya, depreciation expense. Kemudian masukkan nomor akun dan angkanya sebesar angka yang tertera di informasi. Ya. Lawannya apa? Di kredit tentu saja adalah akumulasi equipment, akumulasi untuk penyusutannya peralatan. Kita masukkan nomor akun dan kreditnya. Selesai nomor 1. Yang nomor 2, ada gaji menjadi beban, ya ada beban gaji. Kita masukkan beban, akun beban gaji, angkanya kita debitkan. Kemudian kreditnya tentu karena ini adalah beban yang akan dibayar di tahun berikutnya, ini menjadi utang yang beban yang terutang gitu artinya ya. Oleh karena itu disebut sebagai utang beban. Karena 2 dan 3 itu sama-sama beban yang kemudian mau dibayar di tahun berikutnya, maka kita akan gabungkan saja kreditnya karena sama-sama menjadi beban yang terutang atau disebut sebagai utang beban atau dalam bahasa Inggrisnya adalah expense payable. Maka kita boleh lanjut saja mencari menuliskan angka akun gitu ya, akun yang untuk nomor 3 ini yaitu beban listrik dan telepon. Kita bisa buatkan langsung di debitnya di sini. Telepon and electricity expense ya, nomor akunnya, kemudian angkanya adalah 2.200.000 ya. Jadi sama-sama beban yang terutang, maka kita gabungkan jadi satu saja, kreditnya menjadi utang beban atau expense payable. Angkanya tentu adalah gabungan dari kedua ini. 3.500.000 ditambah 2.200.000 hasilnya adalah 5.700.000. Oke, selesai dokumen nomor 3. Di dokumen nomor 4 ini terkait dengan pajak ya. Yang pertama adalah PPN, yaitu pertambahan nilai. Disebutkan di sini, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sudah sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Dan yang kedua, dihitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal, yaitu 28%. Catat PPH ke dalam income tax expense dan income tax payable. Dan perhitungkan income tax payable, ya kalau ada prepaid tax-nya ya, tadi sepertinya ada deh kita. Nah, kita mulai yang nomor 1 dulu, pencatatan PPN income dan outcome. Kita lihat di sini di neraca saldo yang sudah kita buat untuk akhir Desember 2018 gitu ya. Bahwasanya ada PPN outcome sebesar 104.800 ini ya, dan juga PPN income ada sebesar 99.280. Nah, ini sudah ada dan sesuai dengan faktur pajak standar, maka disebutkan sudah bisa ditutup gitu ya saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Maksudnya di sini adalah penutupan, itu artinya di jurnal penyesuaian kita akan membalikkan akun ini. Maksudnya
PPN outcome ini kan ada di kredit, maka kita balikkan dia jadi debit ya. Itu cara penutupan namanya gitu ya. Ditutup saldonya itu ya gitu dibalikkan, yang dari debit awalnya menjadi kredit, yang dari kredit awalnya menjadi debit. Jadi kita buat yang pertama dulu yang akan muncul di sebelah debit, yaitu PPN outcome. Kita mulai, kita buat tanggalnya tanggal 31 ya, dan debit itu tadi ada PPN outcome, nomor akun, angkanya sejumlah tadi ya, yaitu 104.800. Oke, berikutnya yaitu akun PPN income. Akun PPN income itu menjadi yang awalnya di debit, maka di penyesuaian jadinya dia di kredit. Ya, kita kreditkan. Oke. Nah, ini sudah ditutup, ada selisihnya kan ya? Akan ada selisihnya karena PPN income lebih kecil, maka kita akan meletakkan selisihnya itu sebagai PPN payable. Jadi masuk ke PPN payable. Ya, selisihnya 104.800 ini dikurang 99.280 ini hasilnya adalah 5.520.000. Oke, selesai yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini kita pending dulu gitu ya. Kenapa? Karena perhitungan pajak penghasilan bisa dihitung ketika kita sudah mendapatkan berapa laba dari periode Desember UD Buana ini. Nah, kita kan belum belum menemukan berapa laba yang diperoleh oleh UD Buana tahun 2018 ini gitu ya, di akhir Desember ini. Oleh karena itu kita pending dulu ya, kita tahunya nanti setelah membuat neraca lajur kita temukan berapa jumlahnya, atau mungkin kita membuatnya ketika saat ini pembuatan laporan laba rugi. Jadi untuk nomor 2 ini kita pending dulu ya, baru kalau sudah ketemu gitu ya labanya, penghasilannya gitu kan, laba itu kan adalah penghasilan ya, baru kita kalikan ke 28%. Seperti itu. Maka pengerjaan untuk jurnal penyesuaian sudah selesai. Sampai di sini. Pengerjaan berikutnya kita akan membuat neraca lajur. Jadi kegunaan atau fungsi dari neraca lajur ini adalah nantinya bisa memudahkan kita membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Kita mulai dari yang pertama yaitu neraca saldo. Neraca saldo di sini adalah berisi kumpulan saldo-saldo akhir yang kita dapatkan dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, di sini saya sudah salin neraca akun-akun ya, saldo-saldo akhir yang ada dari neraca saldo per 31 Desember ini. Berikutnya kita akan menyalin saldo akun yang muncul di jurnal penyesuaian.
Oke, kita sudah selesai menyalin masing-masing ayat jurnal yang muncul di jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Untuk kolom AJP, ayat jurnal penyesuaian, kita totalkan keseluruhannya ya, yang ada di debit dan juga yang ada di kredit. Kita totalkan bagian debit, kita temukan hasilnya 143.145.000. Kita totalkan yang ada di kredit juga, hasilnya juga sama gitu ya. Maka ini sudah selesai untuk ayat jurnal penyesuaian. Kolom berikutnya yaitu neraca saldo yang telah disesuaikan gitu ya, neraca saldo penyesuaian setelah penyesuaian. Nah, cara mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita hitung gitu ya yang ada di neraca saldo dengan yang ada di AJP. Di sini yang debit ketika neraca saldo di debit kemudian ketemu di AJP itu di debit, maka dia akan bertambah dan bertambahnya letaknya di debit gitu. Kalau misalkan dia ketemu di awalnya dia di debit gitu ya, misalkan seperti kalau kita lihat ini PPN income gitu ya, ini kan awal semula di neraca saldo di debit, di AJP ketemunya di kredit, maka debit ketemu kredit, hasil akhirnya kita harus kurangkan ya, kurangkan. Nah, kalau di kredit kemudian neraca saldonya di kredit, di AJP ketemu di kredit, sama-sama kredit ya ditambahkan dan hasilnya di kredit juga. Oke, nah kalau misalkan terjadi perbedaan antara debit dan kredit di AJP, tergantung kemudian ada ini ya, besar kecilnya, maka kita hitung sesuai dengan nanti akan diletakkan di mana gitu. Nanti kita lihat. Oke, kita lakukan dulu penyesuaian perhitungan untuk cash in bank gitu ya. Debit ketemu debit, maka hasilnya dijumlahkan letak di debit. Lanjut, petty cash tidak ada perubahan. Account receivable juga sama. Dan untuk allowance, kredit ketemu kredit, maka ditambahkan, letakkan di kredit juga. Merchandise inventory tidak ada perubahan. Nah, store supplies, nah ini maksudnya gitu ya, awalnya di debit, kemudian ketemu di kredit. Tetapi itu angkanya kan berbeda gitu masuknya. Ya, jadi debitnya lebih besar dari kredit yang ada, maka hasil pengurangannya itu letaknya ya di debit gitu, karena debit masih lebih besar. Nah, jadi hasil akhir store supplies-nya itu sesuai dengan informasi di bukti memorial sebelumnya. Disebutkan bahwasanya persediaan akhir itu tinggal persediaan akhir dari ini ya, maksud saya dari store supplies gitu perlengkapan, yaitu 4.850.000. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Oke. Prepaid insurance juga ada pengurangan, debit ketemu kredit, hasilnya ditulis selisihnya ya di debit karena debit masih lebih besar. Sama juga untuk prepaid rain, dikurangkan, hasilnya letak di debit. Prepaid tax tidak ada perubahan. Equipment expense juga. Equipment akumulasi depreciation itu di kredit ketemu dengan kredit, maka jumlahkan dan tulisnya di kredit. Oke, account payable tidak ada perubahan. Ya, expense payable di sini di kredit ketemu kredit, maka hasilnya dikreditkan, jumlah ya dijumlahkan. PPN payable bertambah di kredit, tulis di kredit. Kemudian PPN outcome, kredit ketemu debit, maka dia ya habis ya tidak ada. Sama juga untuk PPN income. Jadi ditutup saldonya ya hasil akhirnya memang tidak ada saldonya, sudah habis. Sudah pindah ke PPN payable. Oke. Lalu di Bank Permata Loan di sini di kredit, maka kita tulisnya di kredit juga. Data capital juga begitu. Data drawing juga. Sales juga sama, tidak ada perubahan. Sales return juga, cost of goods sold, freight paid, advertising expenses. Dan telepon electricity. Ya, ini ada perubahan debit tambah debit. Ya. Kemudian juga untuk store supplies ditambah. Kemudian bad debt expense juga ada bertambah, depreciation juga ada pertambahan, insurance juga ada pertambahan. Rent expense juga ada pertambahan, wages and salaries juga begitu. Dan untuk other operating expense cuma satu saja gitu, tidak ada pertambahan ya. Kita masukkan. Kemudian untuk interest revenue ada pertambahan di sebelah kredit. Berikutnya interest expense tidak ada pertambahan. Bank service charge, nah ini di debit
ya ketemu debit, ya bertambah. Oke, selesai ini ya, melakukan penyesuaian ya, rekonsiliasi antara AJP neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian, dan hasilnya kita totalkan untuk masing-masing debit dan kredit. Kita temukan untuk di debit hasilnya 3.135.170 dan di kredit pun juga dengan angka yang sama. Kalau angkanya berbeda berarti ada yang keliru nanti ya. Oke, ini dia hasil untuk neraca saldo disesuaikan. Kita pindah ke kolom berikutnya. Di kolom berikutnya ada kolom rugi laba, dan kolom rugi laba ini adalah akun-akun yang berada atau akun yang nomor induknya itu dimulai dari nomor 4, 5, 6, 8, dan 9. Jadi keseluruhan akun yang nomor induk atau nomor kepalanya itu ada di 4 sampai 9. Kita tinggal salin saja angka-angkanya itu dari neraca saldo yang setelah disesuaikan. Oke, kita mulai dari sales, lanjut ke sales return, dan seterusnya ya. Oke, dan kita hitung hasil yang ada di debit, ya ditemukan hasilnya adalah ya segini gitu. Dan kemudian juga totalkan yang ada di sebelah kredit. Nah, terjadi selisih ya, ada selisih. Selisihnya lebih besar yang mana? Selisihnya lebih besar yang di kredit. Nah, karena kredit lebih besar daripada di debit, artinya pendapatan lebih besar daripada beban, maka itu menjadi ya, kita temukan terjadi adanya laba gitu ya. Karena pendapatan lebih besar dari beban, dari pengeluaran gitu. Nah, kalau misalkan pengeluaran lebih besar dari pendapatan, itu artinya perusahaan merugi gitu. Maka selisihnya kita tulis di bagian debit, ini adalah laba. Hasilnya ini merupakan laba, dan kita totalkan keseluruhannya. Selesai untuk pengisian di kolom neraca. Rugi laba. Ya, rugi laba. Oke, kita pindah berikutnya di kolom neraca. Untuk kolom neraca itu angka yang kita masukkan itu adalah angka-angka yang berada di akun kepalanya atau nomor induknya itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi yang sisanya gitu ya, setelah seluruhnya yang lain itu masuk di kolom rugi laba atau laba rugi. Ini kita salin yang ada dari neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, sudah selesai menyalinnya, dan kita tinggal terakhir melakukan perhitungan untuk masing-masing debit dan kredit. Kita hitung di debit, kita dapatkan hasilnya segini ya, kemudian kita hitung di kredit, kita totalkan angkanya juga segini, dan selisihnya itu debit lebih besar dari kredit ya, seharusnya seperti itu gitu, dan selisihnya itu harus sama dengan yang ini gitu ya. Jadi setelah kita selisihkan hasilnya adalah ya 141.430.000 ya, angkanya sama ya. Oke, kita totalkan berikutnya hasil akhirnya, dan selesailah pengerjaan pembuatan neraca lajur untuk memudahkan kita nantinya menyajikan di laporan keuangan. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan bye-bye, kita ketemu di video berikutnya.